itu tidak dipotong, tidak disunat. Ini kan terjadi begini, Mbak Afi, mohon maaf ya, di anggaran yang lain, misalkan sertifikasi guru gitu loh. Itu banyak guru-guru yang dipotong gitu, oleh oknum Pemda gitu loh. Nah ini juga kita awasi bersama-sama, jangan-jangan gitu loh, 9 triliun ini kalau kita tidak awasi dengan benar-benar, banyak yang dipotong. Banyak yang misalkan anggarannya misalkan 200 lalu dapatnya 100, ya kan? Ya kan ini menjadi persoalan. Kalau oknum itu memainkan anggaran itu, katakanlah kalau dia untung misalkan 50.000 aja dikali jutaan siswa, jutaan masuk, berapa untungnya? Ini yang kita tidak mau. Karena saya tahu persis sebagai dosen, keprihatinan tadi guru-guru yang banyak lapor kepada saya bahwa sertifikasi gurunya dipotong. Halo pemirsa Tagar TV, jumpa lagi dengan saya Afi. Ada sebuah kabar gembira bahwa pemerintah menyediakan anggaran 9 triliun rupiah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk subsidi kuota internet bagi siswa, mahasiswa, guru, dan dosen. 9 triliun rupiah. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim memastikan dana ini akan cair dalam waktu 3-4 bulan ke depan. Ini sebuah kabar gembira di setengah situasi yang mengharuskan para pelajar dan mahasiswa harus melakukan belajar jarak jauh mau tidak mau. Tapi di sisi lain banyak pihak yang mengkhawatirkan 9 triliun ini tidak sampai sasaran, disalahgunakan, bahkan ada suara keras yang meminta KPK dan polisi untuk mengevaluasi rencana 9 triliun bagi subsidi kuota ini karena diduga akan menjadi bahan bancakan atau pesta pora beberapa orang. Yang menyatakan suara keras tersebut adalah seorang ilmuwan politik, seorang dosen, seorang pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia, juga seorang Direktur Eksekutif Indonesia Political Review, Dr. Ujang Komarudin, MSI. Beliau saat ini sudah bersama saya di sini untuk membahas lebih lanjut mengenai hal tersebut. Kenapa beliau bisa memberikan pernyataan sekeras itu? Halo Bapak Ujang. Ya, halo Mbak Afi. Siap. Terima kasih sudah hadir berbincang-bincang dengan Tagar. Siap, sama-sama. Kita selalu cinta dengan Tagar ID ini. Jadi tahun lalu saya syuting langsung gitu kan di Tagar ID, dan itu membekas hingga hari ini gitu. Begitu cintanya, maka ketika saya diminta wawancara via virtual, saya langsung siap begitu Mbak Afi. Iya, mantap Pak. Jadi begini, Bapak dalam sebuah kesempatan mengatakan KPK dan Polri harus mengevaluasi rencana 9 triliun yang dikucurkan pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk kuota internet. Itu dasarnya apa Pak Ujang? Yang pertama itu kan birokrasi kita ini kan belum bisa dipercaya. Jadi di reformasi ini salah satu yang tidak tersentuh dalam reformasi itu kan salah satunya birokrasi. Nah, ketika uang itu ada di kementerian, ya kan, lalu mengalir melalui katakanlah via birokrasi gitu kan, katakanlah sampai nanti mahasiswa dan siswa, itu membawa kecurigaan bagi kita semua begitu loh. Nah, kenapa birokrasi kita belum bersih, birokrasi kita masih berbelit-belit, birokrasi kita masih korup. Oleh karena itu saya sangat keras mengkritik ini. Kebijakannya iya, kita dukung. Kenapa? Karena ini akan membantu para siswa dan mahasiswa dalam konteks pelayanan ya, akses terhadap internet untuk belajar. Ini penting. Nah, oleh karena tapi di saat yang sama kita juga mesti mengontrol secara ketat, secara kuat gitu kan, dan mengawasi dengan seksama gitu kan, bukan hanya konteksnya KPK, Kejaksaan dan Kepolisian, tapi kita semua unsur masyarakat. Kenapa? Karena kita ini kan negara ini kan tadi selain birokrasinya masih korup, indeks demokrasi kita juga masih rusak, lalu indeks korupsi kita juga masih tinggi.
Nah, oleh karena itu ini yang menjadi latar belakang saya mengatakan bahwa dana itu mesti diawasi secara seksama. Karena begini, kalau itu tidak diawasi, mohon maaf, APBN bisa akan jebol. Nah, kita masih belum percaya dengan birokrasi kita. Oleh karena itu, bukan kita suudon, tapi mengantisipasi, berjaga-jaga itu adalah lebih penting daripada sekedar kita membiarkan bahwa program berjalan apa adanya begitu. Jadi dasarnya adalah saya mengingatkan kita bersama bahwa banyak celah korupsi di situ. Akan dimainkan oleh birokrasi di situ. Saya ambil contoh misalkan dana bantuan sosial corona gitu kan. Itu kan banyak yang diselewengkan. Ada yang berhak tapi tidak mendapatkan. Ya kan, yang tidak berhak tapi mendapatkan. Ini kan bagian daripada korupsi. Oleh karena itu, persoalan kuota internet ini juga jangan dianggap main-main. Ini uangnya juga 9 triliun, sangat banyak gitu kan. Oleh karena itu, 1 sen pun gitu ya, uang negara yang diselewengkan itu ada pertanggungjawabannya. Oleh karena itu nanti mekanismenya seperti apa, lalu sistem kerjanya seperti apa, sehingga siswa dan mahasiswa menikmati kuota internet itu tanpa dirusaki oleh korupsi-korupsi di kemudian hari. Kan nggak enak kalau kebijakannya bagus tapi ujung-ujungnya ada korupsi. Itu Mbak Api yang saya ingin katakan. Iya Pak Ujang, 9 triliun itu kan sebentar lagi akan dicairkan. Itu sejauh pengamatan Pak Ujang, bagaimana mekanismenya? Apakah sudah secara transparan diumumkan ke publik? Ya itulah harus kita kita dorong agar menteri ya beserta jajarannya transparan terhadap konsep ini. Bagaimana mekanismenya? Bagaimana nanti prosedurnya? Lalu bagaimana juga pengawasannya? Siapa yang mengawasi? Nanti siapa yang bertanggung jawab? Ya kan? Jangan sampai nanti ada yang berhak tapi tidak mendapatkan. Ini yang menjadi problem di kemudian. Oleh karena itu, saya melihat kalau konsep yang bagus ini, kebijakan yang baik ini, anggaran yang besar ini, kalau tidak diawasi dengan benar-benar, kalau kita tidak pelototi bersama-sama, itu juga akan cenderung korup. Jangankan uang 9 triliun Mbak Api, uang yang ratusan juta aja, mohon maaf, kita banyak melihat orang yang gelap mata ketika melihat uang yang uang gitu kan, lalu juga menyalahgunakan kewenangan gitu. Uang ini kan gini, dia tidak bertuan, tidak berseri juga gitu. Jadi kadang-kadang orang baik pun ketika berhadapan dengan uang gitu loh, itu bisa juga terlena gitu. Oleh karena itu saya ingin mengatakan kalaupun gitu ya ini sukses, itu keinginan kita bersama. Tapi kalau nanti ada penyalahgunaan wewenang lalu menjadi bancakan korupsi bersama-sama, ini yang harus kita hindari. Oleh karena itu saya dengan keras mengkritik kenapa? Agar apa? Agar tidak ada korupsi di masa pandemi ini. Ini masyarakat kan sedang sulit ini. Siswa, mahasiswa, bahkan dosen gitu kan. Pendapatannya banyak yang hilang gitu kan. Lalu gajinya banyak yang dikurangi gitu kan. Lalu terbebani dengan kuota internet, lalu kuotanya dikorupsi. Ini kan di mana letak mohon maaf otak dan pikiran serta hati dari para pejabat itu kalau ini bisa terjadi. Oleh karena itu, saya ingin mengatakan kalau ini tidak diawasi, tidak dipelototi gitu, saya punya keyakinan ada celah korupsi di situ gitu. Ada celah penyalahgunaan kekuasaan di situ. Ada celah bahwa anggaran tersebut bisa dimainkan oleh oknum-oknum tertentu begitu, Mbak Afi. Iya. 9 triliun kuota internet ini kan untuk siswa, mahasiswa, guru, dan dosen di seluruh Indonesia. Kemudian juga peta demografi kita, ada yang tinggal di perkotaan, ada yang di pedesaan, banyak yang anak-anak tidak punya HP, tidak punya ponsel, gadget, banyak sekali problem. Itu bagaimana sejauh pengamatan Bapak penanganan oleh Kemendikbud ini? Iya kan Kemendikbud ini kan membuat aturan ini setelah kita kritik bersama-sama itu. Karena waktu itu saya mengkritik keras juga, banyak siswa yang tidak bisa mengakses internet karena tidak punya kuota. Orang tua terbebani dengan kuota yang luar biasa itu. Oleh karena itu begitu kita kritik dengan keras, lalu muncullah anggaran untuk kuota internet 9 triliun ini gitu loh. Oke,
katakanlah ini menjadi solusi yang baik. Tapi persoalannya kan belum selesai di situ. Persoalannya ketika dana ini dibiarkan, ketika dana ini tidak ada yang mengawasi, ketika dana ini ada mekanismenya nggak jelas gitu kan, ketika dana ini tidak melibatkan orang-orang untuk mengawasi gitu loh, atau KPK, Kejaksaan dan Kepolisian tidak mengawasi, ini juga akan menjadi problem di kemudian hari. Nah, oleh karena itu selama ini saya lihat belum transparan ya, masih sekedar wacana, masih sekedar konsep-konsep umum yang disampaikan oleh menteri gitu. Harusnya ketika menggulirkan sebuah konsep, jangan konsep yang umum, operasionalnya harus langsung ada. Jadi mekanismenya harus jelas, prosedurnya harus jelas. Sehingga apa? Sehingga ketika dana itu mengalir dari atas hingga bawah, itu tidak dipotong, tidak disunat. Ini kan terjadi begini, Mbak Afi, mohon maaf ya, di anggaran yang lain, misalkan sertifikasi guru gitu loh. Itu banyak guru-guru yang dipotong gitu, oleh oknum Pemda gitu loh. Nah, ini juga kita awasi bersama-sama, jangan-jangan gitu loh, 9 triliun ini kalau kita tidak awasi dengan benar-benar, banyak yang dipotong. Banyak yang misalkan anggarannya misalkan 200 lalu dapatnya 100, ya kan? Ya kan, ini menjadi persoalan. Kalau oknum itu memainkan anggaran itu, katakanlah kalau dia untung misalkan 50.000 aja dikali jutaan siswa, jutaan masuk, berapa untungnya? Ini yang kita tidak mau. Karena saya tahu persis sebagai dosen, keprihatinan tadi guru-guru yang banyak lapor kepada saya bahwa sertifikasi gurunya dipotong. Nah, ini jangan sampai terjadi pada anggaran kuota internet ini. Jangan sampai tadi kuotanya disunat, dipotong, sehingga yang harusnya dapat misalkan 200, lalu dapatnya 100.000 kuotanya. Ini menjadi persoalan. Makanya saya dengan keras meminta kepada KPK, Kejaksaan Kepolisian untuk mengawasi bersama-sama begitu, Mbak Afi. Iya. Ini dana sangat besar, 9 triliun. Apakah berlaku untuk semua siswa, mahasiswa, guru dan dosen, atau dipilih untuk yang tidak mampu? Nah, ini sudah jelas belum? Nah, ini belum kita melihat yang jelas dari Pak Menteri kan dan jajarannya ini. Oleh karena itu semestinya ketika konsep ini diluncurkan, ketika anggaran ini dibuat, sudah dengan operasionalisasi siapa-siapakah yang mendapatkan gitu loh. Apakah siswa-siswa dari mahasiswa dari PTN ataukah memang dengan PTS juga gitu kan, ataukah yang miskin ataukah yang kaya juga kan begitu. Ini juga belum jelas. Oleh karena itu kita minta kepada Pak Menteri dan jajarannya ya untuk membuat konsep yang jelas. Sehingga apa? Sehingga publik tidak bertanya-tanya gitu. Sehingga publik enak gitu loh. Jadi anggaran tidak ada yang was-was untuk dipotong, lalu siswa dan mahasiswa juga mendapatkan haknya, yang miskin kebagian, yang tidak berhak tidak mendapatkan, itu kan jadi enak. Oleh karena itu ini penting, ini terkait dengan data Mbak Afi. Jadi kalau data nanti itu betul ya, misalkan yang dapat itu yang tidak mampu, maka ya itu yang harus dijelaskan kepada publik. Agar apa? Agar tidak terjadi kecemburuan juga. Misalkan kayak saya dosen, saya juga butuh kuota internet, tapi mungkin insya Allah mudah-mudahan saya mampu, misalkan saya tidak berhak, tidak masalah. Tapi banyak dosen di luar sana, banyak dosen di daerah juga banyak yang butuh terhadap kuota internet itu. Jadi saya melihat tadi Mbak Afi, kriterianya masih belum jelas, gitu kan? Masih kabur, operasionalisasinya belum kelihatan, sehingga apa? Sehingga kita menuntut pada Menteri dan jajarannya untuk membuat skema ya atau sistem yang atau prosedur yang jelas terkait bantuan ini gitu. Apakah memang yang kaya atau yang miskin itu harus jelas. Kalau nggak jelas, ini akan menjadi keributan di kemudian hari begitu. Iya. Dan 9 triliun ini akan diberikan selama berapa bulan? Apakah setiap bulan dibagikan kepada siswa, mahasiswa, dosen, guru selama 4 bulan berturut-turut atau bagaimana, Pak? Ya, saya melihatnya begini, kebutuhan kuota itu kan per bulan. Hitungan kuota itu kan per bulan. Misalkan contoh saja, saya mengajar dalam satu semester ini online gitu, by virtual gitu. Itu 4 kelas katakan. Itu kan lumayan juga mengeluarkan kuota yang luar biasa. Per minggu 4 lalu dikali sebulan. Oleh karena itu tadi hitungan yang matang, hitungan yang tepat, hitungan yang akurat terhadap kebutuhan para dosen,
para mahasiswa dan siswa itu menjadi penting. Jangan sampai misalkan saya yang tidak membutuhkan tapi dikasih, tapi dosen yang membutuhkan tidak dikasih. Ini menjadi problem. Jadi sebenarnya kuotanya memang diberikan per bulan, ya kan? Lalu terkait jumlah nominalnya atau volumenya, saya belum melihat yang disampaikan oleh kementerian. Jadi sesungguhnya perlu juga dijelaskan ke publik tiap bulan, lalu jumlahnya berapa, itu menjadi penting. Agar apa? Tadi Mbak Afi, kita semua tidak bertanya-tanya gitu loh. Kok ini programnya ada, anggarannya jelas, tapi kok sistemnya nggak jelas. Ini kan jadi repot. Ini kan jadi gini, tidak matang secara perencanaan gitu loh. Nah, kementerian yang hebat adalah ketika dia membuat sebuah program, dari perencanaan hingga eksekusi di lapangan sudah matang. Jadi sudah bisa dijalankan dengan tanpa lagi publik bertanya-tanya, sangat clear dengan sangat jelas, termasuk payung hukumnya apa gitu. Sehingga apa? Sehingga publik, kita semua masyarakat tidak meragukan bahwa uang itu tidak takut untuk dikorupsi. Itu yang paling penting. Sekali lagi saya ingin katakan, kita tidak mau uang yang 9 triliun ini, ya uang negara ini digunakan oleh pihak-pihak tertentu, oleh oknum-oknum tertentu untuk bancakan korupsi bersama-sama. Dan potensi ini besar untuk diselewengkan. Oleh karena itu, kita kawal bersama-sama, Mbak Afi. Iya, artinya ketika Nadiem Makarim bicara di depan wartawan bahwa sudah tersedia anggaran 9 triliun, harusnya segala sesuatunya sudah matang. Jadi nggak bertanya-tanya lagi kita ini ya Pak ya. Betul, ini kan Pak Menteri Nadiem Makarim ini seperti biasa. Kalau menjelaskan konsep selalu umum. Misalkan tentang kampus merdeka gitu loh. Iya, konsepnya bagus. Cuma operasionalisasinya, implementasinya nggak bagus. Jadi kampus-kampus kebingungan untuk mengoperasionalisasikan konsep kampus merdeka, termasuk dalam konteks ini pembagian kuota internet ini gitu loh. Harusnya ketika konferensi pers dengan para wartawan gitu, dengan teman-teman media harus clear. Jadi A sampai Z itu harus sudah jelas. Jadi anggarannya terperinci untuk apa saja. Lalu siapa saja yang mendapatkannya, itu harus clear. Jadi kalau kita menjadi pejabat publik, ketika kita langsung ditanya wartawan, sudah selesai semua persoalan. Itu yang paling penting. Nah, ini menjadi pembelajaran bagi kita semua. Siapapun nanti yang menjadi pejabat publik ya, atau menteri, itu harus siap dengan konsep-konsep yang secara detail dan komprehensif begitu. Iya. Uang kuota itu sampai ke siswa, mahasiswa, guru, dan dosen dalam bentuk uang atau pulsa melalui penyedia kuota yang diajak bekerja sama oleh Kemendikbud atau gimana? Juga belum jelas. Atau iya, ini juga yang kita pertanyakan kan. Apakah uangnya itu dalam bentuk rekening gitu kan? Ataukah mereka Kemendikbud kerjasama dengan operator ya kan? Sehingga dibagikan dalam bentuk kuota. Kelihatannya sih ya, saya melihat dalam bentuk uang kelihatannya. Dan dengan uang itu mereka masing-masing siswa akan mengkonversi gitu, akan membeli sendiri kuota, kelihatannya seperti itu. Nah, kalaupun dalam bentuk uang tadi, jangan sampai ada sunat menyunat. Nah, kalaupun ada dalam bentuk kuota gitu ya, ini juga jangan ada korupsi kongkal-lingkong antara kementerian dengan pihak operator penyedia kuota itu gitu loh. Ini juga tidak sembarangan untuk mengawasi ini, tidak mudah gitu loh. Oleh karena itu, teman-teman media, ya kita sebagai akademisi dan pihak penegak hukum, masyarakat harus mengawasi ini semua. Ini bukanlah hal yang sederhana, bukan hal yang ringan, harus kita kawal. Kenapa? Karena kalau kita tidak kawal, saya punya keyakinan ini akan menjadi lahan baru korupsi di masa pandemi begitu. Dan ini kalau itu terjadi, ini salah kita bersama. Kenapa kita tidak mengawal begitu? Iya, jadi semuanya masih dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan. Kemudian juga kalau misalnya diberikan dalam bentuk uang, mungkin akan ada kritik lagi, Pak. Misalnya, nanti anak-anak dikasih uang buat jajan, nggak di kuota, gimana itu, Pak? Nah, itulah. Oleh karena itu, saya ingin mengatakan harus detail. Jangan meminimalisir semua penyalahgunaan itu dalam konteks di birokrasinya maupun penerimanya gitu loh. Ya kan? Misalkan dulu ada penerima BLT, beli emas dan lain sebagainya gitu kan. Untuk kebutuhan yang lain gitu. Ini semua sama. Jangan sampai kalau dalam bentuk uang dibelikan untuk jajan yang lain atau dengan kebutuhan yang lain. Nah, oleh karena itu tadi pentingnya pengawasan. Ya kan,
pentingnya kita sama-sama mengawal proses ini gitu loh. Karena apa? Agar tidak terjadi yang apa yang disampaikan oleh Mbak Afi. Jangan sampai ketika sudah diterima, misalkan dalam bentuk uang, lalu uangnya tidak untuk beli kuota, tapi untuk beli sembako karena mereka kelaparan misalkan. Untuk memberi kebutuhan apa yang lain-lain, mereka misalkan jarang makan enak gitu kan. Ini kan menjadi persoalan. Oleh karena itu kita minimalisir bersama-sama. Caranya apa? Kita awasi bersama-sama. Begitu. Iya. Jadi ini bisa dibilang masih sangat awal ya Pak. 9 triliun sudah diumumkan Nadiem, dia bilang akan terus mendesak ini 3-4 bulan dicairkan, artinya kan udah mendesak, tapi mekanismenya masih mentah gitu ya Pak sejauh ini. Iya, harusnya ketika itu sudah disampaikan ke media, lalu harus ada tindak lanjut, ada follow up terkait dengan mekanismenya gitu loh, prosedurnya seperti apa, mekanismenya seperti apa, pembagian uangnya seperti apa, apakah dalam bentuk tadi uang ataukah kuota, jumlahnya berapa, siapa saja penerimanya, apakah yang miskin, apakah dari yang apa swasta ataukah negeri, ini menjadi penting semua. Ini harus tuntas dan dijawab oleh pihak kementerian. Jadi kalau hanya melaunching, hanya mengatakan ke media kita siapkan uang 9 triliun, tapi dengan mekanisme yang tidak jelas, ini akan menjadi korupsi baru di tengah pandemi. Dan ini kita tidak ingin. Oleh karena itu saya mengatakan sangat keras mengkritik ini semua. Saya bilang kuotanya iya kita butuhkan. Rakyat butuh kuota, siswa butuh kuota, mahasiswa dan lain-lain. Cuma persoalannya, prosedurnya, mekanismenya ini harus benar. Harus sesuai dengan prosedur dan tidak melukai gitu secara apa namanya prinsip-prinsip good government begitu Mbak Afi. Pak Ujang, kalau menurut Pak Ujang titik-titik rawan di korupsi 9 triliun rupiah itu gimana saja Pak titik-titiknya? Ya titik-titiknya misalkan tadi seandainya apa namanya yang saya amati ya saya semenjak saya apa namanya bergelut di dunia apa namanya akademis ini. Biasanya pemotongan-pemotongan itu gitu loh. Itu yang harus kita antisipasi. Yang kedua tadi apa namanya seperti kejadian-kejadian jadi di sertifikasi guru tadi misalkan sertifikasi guru dapatnya 2 juta, dipotong 100.000 per orang gitu loh. Nah ini jangan-jangan kuota juga misalkan dapatnya 200.000 lalu dapatnya 150 atau 100.000. Ini yang seperti ini. Ini sebenarnya mereka tidak melaporkan guru-guru itu karena takut juga gitu loh. Tapi ini terjadi di banyak daerah. Ini terjadi di mana-mana gitu loh. Dan mereka mengeluh juga ke kita gitu. Tapi ini terjadi, korupsinya ada, tapi mereka tidak mau lapor ke penegak hukum. Oleh karena itu kita tidak ingin persoalan kuota ini tadi dikurangi, disunat ya kan, sehingga apa namanya mahasiswa, siswa dan dosen yang berhak itu tidak mendapatkan hak yang semestinya. Itu yang kita tidak ingin. Jadi buat apa kalau anggaran yang besar itu tidak digunakan dengan tepat sasaran? Itu yang kita harus antisipasi Mbak Afi. Jadi lawannya pemotongan-pemotongan itu. Kira-kira pihak-pihak yang melakukan pemotongan itu siapa saja Pak? Ya biasanya ini terkait user ya, pengguna atau ya pihak-pihak birokrasi itu. Bisa dari pihak kementerian, lalu bisa juga dari pihak sekolah. Ini yang rawan. Atau pihak kampus gitu loh. Karena itu kan diberikan kepada sekolah dan kampus. Kalau memang ada jatah untuk kampus. Jadi ini yang paling bahaya. Oleh karena itu kita awasi nih pihak kementerian dan pihak sekolah dan pihak kampus itu. Nah, kita begini, jangan lagi lah kita ini membebani rakyat dengan cara-cara korupsi itu. Jangan lantas kita melihat uang banyak lalu kita apa namanya korupsi lalu diambil hak orang lain itu. Ini yang membuat mohon maaf bangsa ini tidak pernah maju gitu loh. Saya sekali lagi tidak pernah curiga, tidak pernah apa namanya membebani bangsa ini dengan hal-hal yang aneh, tapi kita ingin mengkritik yang objektif, yang konstruktif agar apa? Agar tidak dikorupsi. Itu saja pesan saya, Mbak. Iya, baik. Ini pertanyaan terakhir, Pak. Jadi intinya Bapak Ujang setuju dengan ketersediaan 9 triliun itu menjawab kritik selama ini. Nah, sekarang catatan khusus untuk masukan dari Bapak Ujang untuk Kementerian Nadiem ini bagaimana Pak supaya 9 triliun itu sampai ke sasaran dan tidak dipotong? Ya, kebijakannya harus jelas. Ya kan, prosedurnya harus jelas.
mekanismenya harus jelas. Ya kan, ketika uang 9 triliun itu dibagi ke berapa sekolah, ya kan, misalkan ke berapa kampus, berapa siswa, ya kan, yang miskin dan yang kaya, lalu jumlah nominalnya berapa, ya kan, ini yang harus dijawab oleh Mendikbud, Pak Nadiem Makarim. Nah, ketika pertanyaan-pertanyaan ini bisa dijawab, itu sudah melegakan kita semua. Jadi sangat clear. Jadi 9 triliun bisa dibagi habis gitu loh, dengan cara prosedur yang jelas itu. Misalkan tadi diserahkannya lewat rekening, siswa langsung, atau ke sekolah dan lain sebagainya. Ini memudahkan kita untuk mengawasi. Nah, kalau mekanisme dan prosedurnya tidak jelas, bagaimana kita mengawasinya? Orang konsepnya juga belum jelas gitu loh. Nah, oleh karena itu, dengan anggaran yang 9 triliun itu, memang ini harapan kita bersama agar secepatnya dicairkan, tapi dengan mekanisme dan prosedur yang jelas, sehingga tidak ada korupsi di kemudian hari, begitu Mbak Alfi. Baik, terima kasih Bapak Ujang atas pencerahannya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Bapak Ujang ini dibaca oleh Bapak Nadiem Makarim dengan segenap jajarannya, sehingga 9 triliun itu aman sampai ke tujuan ya Pak. Amin. Ya, mari kita kawal bersama-sama Mbak Afi, teman-teman Tagar ID gitu kan, agar pengelolaan negara ini, manajemen bernegara ini semakin baik gitu loh. Jadi kalau ada kritikan ya mesti diterima dan menjadi bahan evaluasi bagi pejabat negara gitu untuk bekerja lebih baik lagi, begitu Mbak Afi. Baik Pak Ujang. Demikian netizen Indonesia perbincangan kami dengan Bapak Ujang Komarudin, seorang ilmuwan politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia, tentang anggaran kuota 9 triliun rupiah Kemendikbud yang sebentar lagi akan dicairkan untuk mahasiswa, guru, dan dosen di seluruh Indonesia. Terima kasih telah menyimak perbincangan kami. Sampai jumpa di lain kesempatan.